Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bersyukur jika kita boleh kembali membaca, belajar, dan merenungkan firman Tuhan lewat program Makin Dekat Tuhan. Saudara, sebelum kita lebih jauh membaca dan merenungkan firman, mari terlebih dahulu berdoa minta pimpinan Roh Kudus untuk kita dapat memahami sekaligus taat melakukan firman. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang sudah berlalu semalam kami boleh beristirahat dengan cukup. Dan pagi hari ini Tuhan kembali memberikan kepada masing-masing kami hari yang baru dengan waktu yang sama dan berkat yang Tuhan sudah sediakan. Kami bersyukur buat nafas hidup, untuk kesehatan, untuk keluarga, orang-orang yang kami kasihi yang Tuhan masih tempatkan di sekeliling kami. Kami bersyukur untuk setiap aktivitas, setiap pekerjaan yang masih boleh kami jalani sepanjang hari ini. Tuhan, kalau ada kesempatan kami boleh merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan sebelum kami beraktivitas, kiranya Roh Kudus Tuhan boleh menolong kami untuk kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan, sekaligus juga hati yang lembut untuk siap ditanami firman, dan firman itu boleh kami lakukan dengan taat dan boleh berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi pertaruhkan waktu ke depan ke dalam tangan pimpinan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, jika pada MDT akhir bulan Januari kemarin kita belajar pentingnya finishing well lewat teladan hidup seorang Musa, hari ini kita mau melanjutkan pembelajaran kita lewat tokoh Alkitab yang mengambil tongkat estafet dari Musa, yaitu Yosua. Saudara, setiap kita selama masih hidup, kita diharuskan melangkah, entah itu langkah besar atau kecil, cepat atau lambat, maju ataupun mundur, ke kanan ataupun ke kiri. Namun dalam setiap langkah yang kita ambil, akan selalu ada konsekuensi yang mengikuti. Saat ini kita mau belajar dari pengalaman Yosua bersama dengan Tuhan. Ketika Yosua harus meresponi panggilan Tuhan untuk menggantikan Musa dalam memimpin bangsa Israel melanjutkan perjalanan mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Mari kita membuka Alkitab kita, firman yang diambil dari Yosua pasal yang ke-1, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Yosua pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Berjudul Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah tanah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi.
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sama seperti Yosua, setiap kita pasti pernah berada di fase hidup di mana kita harus melangkah. Walaupun hati kita belum siap. Melangkah ke tanggung jawab yang baru, melangkah untuk mengambil keputusan yang besar, melangkah ke masa depan yang belum jelas, melangkah ke dalam situasi yang menakutkan. Di titik inilah firman Tuhan hari ini ingin berbicara dengan sangat pribadi kepada masing-masing kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini bukan sekedar kalimat penghiburan, melainkan perintah Tuhan kepada orang yang sedang berada di ambang ketakutan. Saudara, mari kita mempelajari latar belakang dari Yosua pasal yang pertama ini. Saudara, dalam Yosua yang pertama, firman Tuhan dibuka dengan kalimat, setelah hamba Tuhan Musa itu mati. Ini penting karena Tuhan berbicara kepada Yosua bukan di saat kondisi yang aman, melainkan setelah kehilangan yang besar. Saudara, mari kita membayangkan diri kita sebagai Yosua. Kehilangan Musa, seorang pemimpin besar, seorang panutan, seorang figur yang kuat, dan diminta untuk memimpin bangsa Israel. Bangsa yang besar, namun sekaligus juga bangsa yang keras kepala, bebal, dan degil. Sungguh penuh ekspektasi dan tekanan. Yosua tidak hanya kehilangan pemimpin, ia juga kehilangan rasa aman. Namun begitu, Tuhan tidak menunggu Yosua siap. Tuhan memanggil Yosua untuk bangkit dan melangkah. Yang kedua adalah perintah Tuhan. Ketika Tuhan memanggil, Tuhan memberikan instruksi dan perintah. Dan dalam ayat ke-6, ke-7, dan ke-9, Tuhan mengulang perintah yang sama, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pengulangan ini adalah sebuah penekanan yang seharusnya lebih diperhatikan. Karena artinya ini adalah sesuatu yang penting. Ini bukanlah sesuatu yang mudah, dan ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh Yosua. Kuatkan hatimu adalah tentang panggilan Tuhan, tentang identitas kita. Kuatkan berarti berdiri teguh dalam panggilan Tuhan. Yosua mungkin merasa, aku bukan Musa, aku tidak sehebat Musa, aku takut gagal. Tetapi Tuhan tidak berkata jadilah seperti Musa. Yang Tuhan katakan adalah, aku memilih engkau, Yosua. Kekuatan sejati muncul ketika kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah teguhkanlah hatimu. Ini adalah tentang ketaatan. Teguhkan berarti tidak menyimpang, tidak goyah. Ayat yang ke-7 dikatakan jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Artinya tetap taat meskipun sulit. Tetap setia meski tidak dapat mengerti. Tetap berjalan meskipun takut. Hati yang teguh bukan hati yang tanpa rasa takut sama sekali, melainkan hati yang memilih tetap taat di tengah rasa takut. Yang ketiga adalah syarat. Lantas apa yang menjadi syarat atau jaminan kita dalam melakukan panggilan dan perintah Tuhan? Ayat yang ke-8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tuhan tidak mengajarkan Yosua bahwa Tuhan mengajarkan Yosua bahwa keberanian tidak lahir dari pengalaman semata dan kemenangan tidak datang dari strategi perang saja.
tetapi dari hidup yang berakar pada firman Tuhan. Saat firman dibaca, direnungkan, dan ditaati, maka hati yang diteguhkan, hati yang lemah diteguhkan, dan hati yang takut akan dikuatkan. Ayat yang ke-9 menjadi puncak dari semuanya. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini adalah alasan utama mengapa Yosua bisa kuat dan teguh. Bukan karena pasukannya besar, bukan karena musuhnya kecil, bukan karena jalannya Yosua mudah, tetapi karena Tuhan menyertai Yosua. Penyertaan Tuhan tidak menghilangkan tantangan, tetapi memberi kita keberanian untuk menghadapinya. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan juga ditujukan kepada kita saat ini. Saat kita harus mengambil keputusan yang penting, saat kita memikul tanggung jawab yang baru, saat kita melangkah di tengah ketidakpastian, Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena firman Tuhan menyertai kita, karena hadiratnya berjalan bersama dengan kita, dan karena janjinya tidak pernah gagal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi kita tahu siapa yang berjalan bersama dengan kita. Mari kita pegang janji Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin.